Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibina Muhammad Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Maba'du yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, anak cucu Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Habib Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah Ba'alawi dan ayahandanya Habib Ali bin Abdullah Ba'alawi, Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf, Habib Abdullah bin Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Habib Bagir, dan para habaib yang lainnya, terutama orang tua kita, ayahanda kita, guru agung mulia kita Habib Hamid Nagi bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, hafizahumullah wa ra'ahum wa yatawallahum wa yaj'alhum insyaallah khulafa jaddihimul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ajengan, para kiai, para asatidah, hadirin hadirat, terutama sahabat bait, guru kita Haji Agus, ajengan Agus bin Haji Sulaiman Kurdi, yang mudah-mudahan insyaallah Allah berkahi pondok ini, berkahi para muridnya, dan mudah-mudahan menjadi pelita buat kota kita dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke insyaallah. Tadi telah kita dengarkan betapa agungnya Nabi besar Muhammad, betapa mulianya Nabi besar Muhammad. Duduknya kita di tempat ini untuk lebih jauh mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi diceritakan bagaimana saat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak di alam semesta cahaya yang belum pernah terjadi saat lahirnya seorang manusia kecuali hanya untuk Nabi kita Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dahulu telah menyatakan, telah menyampaikan dan telah menceritakan, menghikayatkan kepada kita saat lahirnya Nabi Allah Isa. Lahirnya Nabi Allah Isa dan apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Isa dan apa yang terjadi saat lahirnya Nabi Allah Isa. Allah juga ceritakan lahirnya Nabi Allah Musa dan apa yang terjadi setelah lahir Nabi Allah Musa dan setelah dibuang oleh bunda dan seterusnya. Tapi dalam cerita dan hikayat yang telah diberitakan oleh Allah kepada kita semua dalam kitab suci kita Al-Quran, tidak terjadi saat lahirnya mereka apa yang terjadi saat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengarkan bahwasanya saat lahir Nabi besar Muhammad keluarlah cahaya yang asy-syafa atau syifa menyatakan, yang membantu proses kelahiran si Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafa tidak melihat datangnya Siti Maryam, Siti Asia dan bidadari yang datang untuk menantikan menghadiri saat proses kelahiran Nabi besar Muhammad. Tapi Bunda Aminah, Bunda Nabi besar Muhammad, beliau melihat saat itu ada perempuan-perempuan yang matanya melirik ke arahnya. Sampai beliau mengatakan, wah gautah, merasa takut karena dia tidak kenal, ini bukan manusia biasa. Maka ketika mereka tahu Bunda Aminah merasa khawatir, mereka mengatakan, aku adalah Asia binti Muzaim dan ini Maryam binti Imran, dan mereka haula adalah bidadari, mereka adalah bidadari. Dan Habib Ali Habsyi mengatakan dalam fasal yang kita baca, fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma huma minal huril ain, maka telah hadirlah Siti Asia dan Siti Maryam dan bersama mereka bidadari, yang kehadiran mereka ini, bidadari ini, tidak terjadi saat lahirnya Nabi Isa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan tidak juga terjadi saat lahir Nabi Allah Musa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, tapi terjadi saat lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika belum lahir Nabi besar Muhammad, Sayyidah Syafa dan ibunda Nabi besar Muhammad tidak melihat cahaya.
Tapi setelah lahir Nabi besar Muhammad, maka syafa' menyatakan kepada kita, fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di gusurir rum. Maka fa'adha', maka ketika saat lahir Nabi besar Muhammad, maka menjadi teranglah lahu. Karenanya sebab lahirnya Nabi besar Muhammad, ma bainal masyriq wal maghrib, jarak antara barat sampai ke timur. Hatta sehingga beliau menceritakan yang terjadi yang luar biasa. Bukan hanya cahaya yang beliau lihat, yang beliau saksikan saat itu, tapi beliau menjelaskan kepada kita dengan secara terang dan jelas kalimatnya, hatta nadartu ila ba'di gusurir rum, sehingga aku melihat di malam hari di dalam rumah dikelilingi oleh gunung yang ada di kota Mekah. Tiba-tiba lahir Nabi Muhammad, tampaklah cahaya. Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil musafahana. Alam semesta ini, langit bumi, asyraq, menjadi terang benderang sebab lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengherankan, beliau mengatakan, maka di malam hari yang gelap itu, sebelum subuh itu, kami di rumah dikelilingi oleh gunung yang ada, sehingga aku melihat bangunan yang ada di kota Romawi. Ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat bangunan yang ada di kota Basrah. Subhanallah, di dalam rumah. Di dalam rumah. Di balik tabir yang halus ini, kita tidak melihat apa yang ada di belakangnya, halus. Dan alhamdulillah kita diterang oleh cahaya, tapi kita tidak melihat apa yang ada di balik tabir yang halus ini, yang kecil ini, yang tipis ini. Tapi Bunda Aminah, Sayyidah Aisyah menyaksikan apa yang ada di balik bangunan, bahkan di balik gunung, bahkan di jarak yang luar biasa jauhnya tersebut. Beliau melihat adha'alahu ma bainal masyriqi wal maghrib, sampai dari jarak dari ujung dunia, ujung barat sampai ujung timur, beliau melihatnya. Dan itu juga dikisahkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib saat beliau minta izin kepada Nabi besar Muhammad untuk mengungkapkan syair-syair, bait-bait syair untuk memuji Nabi Agung Muhammad, Nabi mulia Muhammad, kekasih Allah, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa anta, setelah beliau mengatakan wa anta lamma, syair-syair yang cukup panjang, min qablu tibta fid dilal, dan seterusnya. Beliau cerita dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan. Nabi besar Muhammad masih cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dhalika ad-diya wa fi dhalika an-nur sublur rasyadi nakhtariqu. Beliau mengatakan wa anta, dan engkau wahai kekasihku Muhammad, wahai kekasih Allah, wahai kekasih setiap yang beriman kepada Allah. Lamma wulidta, tatkala engkau telah dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi ini menjadi terang benderang sampai kelihatan jarak antar masyriq maghrib, wa dha'at binurikal ufuq, dan langit pun menjadi terang benderang karena sebab kelahiran engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran ini tidak terjadi saat lahirnya Nabi Isa, Nabi Musa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama kali bikin maulid itu yang pertama kali berkisah maulid Allah. Makanya Allah ceritakan bagaimana lahirnya Nabi Isa, dan apa yang diucapkan oleh Nabi Isa saat kaumnya menuduh ibunya berbuat serong sehingga dia melahirkan seorang bayi tanpa seorang ayah. Dan Allah ceritakan lahirnya Nabi Musa dan apa yang Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Dan Allah cerita bagaimana keluarga Fir'aun mengasuh Nabi Musa liyakuna lahum aduwan wa hasana, untuk menjadi musuh dan sumber kesedihan bagi mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Ceritakan, tapi tidak terjadi saat lahir mereka apa yang terjadi saat lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ceritakan oleh Abu Yaqid Al-Habib Hamid lagi bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini, semua tidak terkecuali, semua kenal dengan Nabi besar Muhammad, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Tadi juga diceritakan oleh Habib Habsyi pada fasal wahina barasa sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi barasa rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika rafi' ila anna lahu
syarafan ala majduhu wa sama. Saat itu Nabi besar Muhammad hilang dari pandangan. Wa asfara dzalika anni. Dan beliau mengatakan fasami itu qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Beliau mendengarkan suara tapi tidak ada orangnya, mengatakan rahimakallah aw rahimaka rabbuk. Semoga Allah Tuhanmu merahmatimu atau semoga Tuhanmu merahmatimu wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad hilang, gemetar. Kemudian datang lagi, ada lagi suara. Berapa kali Nabi besar Muhammad hilang dari pandangan sekejap. Ternyata beliau diperintahkan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk membawa beliau di seluruh penghuni bumi yang ada, dibawa ke lautan. Dikenalkan oleh Allah Nabi besar Muhammad untuk seluruh penghuni laut sehingga mereka semua kenal dengan Nabi besar Muhammad. Dibawa ke penghuni daratan semua sehingga semua mereka kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak ada satu pun di alam jagat raya ini, semesta ini, kecuali mereka kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bangsa jin manusia yang jauh dari Allah yang tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad, sehingga mereka mengatakan maulid bid'ah, tidak kenal. Kalau mereka kenal dengan Nabi besar Muhammad, insya Allah mereka mengatakan maulid wajib. Sebagai Imam Diba, Imam Syekh Abdul Rahman Diba mengatakan dalam maulid dibanya, walau anna sa'ina 'alal ahdak la fawqan najai, walau anna amilna kullahin li ahmada maulidan enggak kana wajib. Kalau seandainya kita berjalan di atas kedua kelopak mata kita untuk mendatangi Nabi Muhammad, kita berjalan bukan di atas kedua kaki kita, di atas kedua kelopak mata kita berjalan untuk mendatangi Nabi besar Muhammad, bukan di atas kendaraan, bukan di atas onta, bukan di atas perahu, bukan di atas namanya pesawat, bukan, di atas kedua kelopak mata kita berjalan di balik. Dan andaikan kita melaksanakan merayakan maulid Nabi besar Muhammad setiap waktu, bukan setiap tahun, setiap waktu, maka itu hukumnya wajib. Maka pandangan beliau mengatakan merayakan maulid hukumnya wajib. Dan pandangan ulama kita merayakan maulid setiap saat waktu kita hukumnya wajib. Kenapa? Karena maulid dibikin untuk mengenalkan kita sosok Nabi Agung Muhammad, agar kita semua kenal dengan Nabi besar Muhammad sehingga kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Karena tidak ada satupun seseorang makhluk Allah, hamba Allah yang kenal dengan Nabinya Muhammad kecuali pasti ia akan cinta kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana namanya mereka ketika mensifatkan Nabi mengatakan idza ra'ahu badihatan habah wa idza khalatahu ahabbah. Kalau seseorang melihat Nabi besar Muhammad secara pintas, tiba-tiba dia akan gemetar dari wibawa Nabi besar Muhammad. Tapi kalau sudah bergaul dengan Nabi besar Muhammad, pasti akan cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenal kita dari awal, dikenalkan kita oleh Habib Ali Habsyi siapa sosok Nabi besar Muhammad, siapa mereka bunda dan ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khassasat bihi man khassat fahwal gamaru tamul ladzi yatanaggalu fi buruji liyatasharrafa bihi mawdinu istiqrarihi wa mawdi'u khuruj. Allahu alaihi. Dikenalkan kita sosok Nabi besar Muhammad dengan kalimat untayan kalimat-kalimat yang nan indah luar biasa. Maka beliau beri nama maulidnya Simtud Durat, untayan mutiara. Ternyata di dalamnya didikan dari Habib Ali Habsyi kepada kita, didikan dari seseorang yang dekat kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang dekat kepada Nabi besar Muhammad, yang mencintai Nabi besar Muhammad dan tidak akan puas cintanya terhadap Nabi besar Muhammad sampai kapanpun. Beliau mendidik kita, mengenalkan kita sosok Nabi besar Muhammad agar kita tumbuh dari semenjak kecil. Karena Nabi besar Muhammad mendidik para sahabat dari semenjak mereka kecil. Ketika Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya gunam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku sungguh akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ittaqillah, takutlah kepada Tuhanmu Allah. Takutlah, artinya jadilah engkau setiap saat waktumu melaksanakan perintah Tuhanmu, menjauhi larangannya, baik ucapanmu,
perbuatanmu, tingkah lakumu, dalam bergaulmu, dalam menyapa, semuanya, dalam bermuamalah. Tajidhu tujahak, engkau akan dapatkan Allah selalu di hadapanmu, membelamu, membantu, memberikan anugerah kepadamu. Didikan Nabi SAW kepada anak kecil. Rasulullah juga mengatakan kepada mereka dalam hadis yang panjang tadi sampai akhir. Rasulullah juga dalam satu kesempatan mengatakan kepada sahabatnya, "Ghulam, kul bi samillah wa kul bi yaminik." Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah dari apa yang ada di hadapan. Rasulullah mendidik para sahabat dari semenjak mereka kecil. Dan mereka para sahabat yang kecil-kecil, mereka ketika setelah selesai Rasulullah sholat subuh pagi-pagi, mereka bawa air, bawa wadan bejana, mereka mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah membacakan air yang mereka bawa, sehingga mereka bawa pulang ke rumah, mereka minum air yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad. Karena itu kita kadang-kadang ada Habib, ada kiai minta didoakan air. Dahulu Nabi, para sahabat datang kepada Nabi besar Muhammad minta dibacakan air kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka semua cinta. Bagaimana tadi kita lihat pohon yang cinta dengan Nabi besar Muhammad tidak sabar. Bebatuan yang cinta dengan Nabi besar Muhammad tidak sabar, sehingga mereka melantunkan suatu kalimat suara yang seharusnya tidak dilantunkan oleh mereka. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Dan banyak terjadi kisah seperti itu di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah jadikan semua makhluk Allah yang di langit di bumi patuh atas kehendak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abbas juga ketika beliau bercerita kepada Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, termasuk yang menyebabkan aku beriman kepada engkau dahulu ketika engkau masih bayi, ya Rasulullah. Ketika engkau masih bayi, di malam hari aku melihat, aku menyaksikan seakan-akan engkau bicara dengan bulan purnama. Dan setiap kali aku melihat jarimu, kau arahkan kepada suatu tempat, maka bulan itu bergerak ke arah jari yang kau tunjuk, ya Muhammad, ya Rasulullah." Rasulullah main. Ketika begini bulan ikut begini, ketika bulan tangannya begini bulan ikut begini. Dimanapun yang Rasulullah arahkan, bulan itu ikut mengarah ke arah yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad saat Nabi besar Muhammad masih kecil, masih bayi. Karena itulah aku beriman kepada engkau, ya Rasulullah. Dan satu-satunya Nabi Rasul yang mempunyai mukjizat bisa membelah bulan hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita berusaha, kita harus berusaha apa? Kita harus berusaha mengenal Nabi besar Muhammad, mencintai Nabi besar Muhammad, mengidolakan Nabi besar Muhammad, merindukan Nabi besar Muhammad. Harus cari. Kita berusaha, kita cari. Sebagaimana kita mencari setiap harinya apa yang kita bisa makan, bisa kita minum. Dan apapun yang kita inginkan dari dunia, kita harus cari bagaimana bisa kita mencintai Nabi kita Muhammad, merindukan Nabi besar Muhammad, mengidolakan Nabi besar Muhammad, dan bisa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan yang paling baik yang pernah kita cari, yang membuat kita bisa dekat, merindukan, mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, saat orang tua kita, ayah bunda kita lari dari kita, anak kita lari dari kita, suami kita lari dari kita, istri kita lari dari kita, saudara-saudara kita lari dari kita, teman-teman akrab dekat kita lari dari kita. La yas'alu hamimun hamiman yubassirunahum. Allah mengatakan di saat itu seseorang yang mencintai, ketika mereka hidup dunia saling cinta, mencintai, beri memberi, bantu membantu, bahu membantu, membahu, bela membela, maka mereka tidak sama sekali menegurnya. Walaupun dia melihat teman dahulu yang ketika hidup di atas dunia membelanya, membantunya, mendukungnya, merawat semuanya, tapi ternyata tidak. La yasa, tidak bertanya, karena tidak ada yang bisa bertanya, minta bantuan syafaat dari siapapun kecuali dari Nabi kita Muhammad. Ketika ibunda kita lari dari kita, Nabi Muhammad mencari kita. Ketika ayahanda kita lari dari kita, Nabi besar Muhammad mencari kita. Ketika suami istri kita lari dari kita, Nabi Muhammad menghampiri kita. Ketika anak-anak kita lari dari kita, Nabi besar Muhammad yang lari-lari mencari kita, ingin menyelamatkan kita.
Bahkan ketika para malaikat Allah dan Nabi Rasul semua manusia bungkam, hanya Nabi besar Muhammad yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ketika para Nabi Rasul nanti mengatakan nafsi nafsi, Nabi Muhammad mengatakan ummati ummati. Ternyata kita yang di dalam ada selalu dalam benak pikiran Nabi besar Muhammad. Setiap harinya Rasulullah yang dipikirkannya umatnya. Di malam harinya ketika beliau tahajud menangis di hadapan Allah, sampai kadang-kadang bengkak kedua kaki beliau yang beliau doakan kita sebagai umatnya. Kadang-kadang beliau menangis merindukan untuk melihat kita, memberikan yang terbaik kepada kita, dan beliau menanti kita di hari kiamat. Mari, yang beliau wariskan kepada kita modal yang paling besar adalah ilmu. Dan karenanya Allah ciptakan langit, bumi, Allah subhanahu wa ta'ala kirim kitab suci, Nabi Rasul, para ulama mengarang kitab ilmu. Ilmu yang ketika kita mempelajarinya bertambah dekat kepada Allah dan merasa takut kepada Allah. Setiap bertambah ilmu merasa takut kepada Allah. Setiap bertambah ilmu merasa takut kepada Allah. Setiap bertambah ilmu merasa takut kepada Allah. Setiap kali dia mendekatkan diri kepada Allah bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang itu ilmu yang harus kita cari, yang harus kita pelajari, yang harus kita usahakan setiap saat waktu kita, yang dengannya insya Allah kita akan menjadi hamba yang senantiasa di dalam ridha Allah, dalam ridha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Usahakan ya, usahakan, kita sendiri usahakan, dan jangan lupa ya, banyak salawat terhadap Nabi besar Muhammad. Mau salawat saya ijazahkan tapi dibaca 1000 kali. Saya dapat dari guru saya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Selawatnya pendek dan insya Allah mengamalkannya mudah. Kalau orang Samarinda banyak yang sudah mengamalkannya, alhamdulillah. Termasuk saya, setiap hari tidak lepas mengamalkannya. Selawatnya pendek dan insya Allah bisa diamalkan oleh antum, dan siapapun yang antum ingin berikan, berikan. Selawatnya hanya sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Kita biasa bangun Nabi sholat di maulid, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tambah sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ayo kita baca 10 kali sama-sama ya. Mudah-mudahan ingat dah lupa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam fi kulli lahzatin abada ada khalqi wa tanamsih wa zinata arsyih. Mudah-mudahan Allah ana ijazahkan salawat ini sama antum, dan kepada siapapun yang antum inginkan ana dapat insyaallah ijazah dari guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Ana ijazahkan sama antum semua. Alhamdulillah, mudah diamalkan ya. Modalnya murah Bang, beli tasbih. Kalau tidak pakai tasbih tidak bisa. Karena tasbih ini namanya mudzakir, mengingatkan kita. Tasbih sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Sambil duduk sallallahu alaihi Muhammad, sambil minum gahwa kopi sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, sambil bikin buntelan bakso sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, sambil makan sallallahu alaihi Muhammad wa alihi, sambil berdiri sallallahu alaihi Muhammad, di mall sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, di pasar sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Tapi jangan pakai tasbih. Kalau tasbih kejar, kalau kata orang nanti kalau kita di mall pakai tasbih, orang ini sudah ada waras, padahal kita waras. Jangan bikin orang berdosa karena sebab kita. Kalau pakai ini, walaupun dibawa kemanapun, insya Allah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil berusaha kita, insya Allah lama-lama sambil kita duduk di tempat seperti ini, majelis ini, membicarakan, mendengarkan tentang Nabi Muhammad, insya Allah timbul rasa cinta. Rasa cinta ini tidak begitu saja kita dapatkan. Memang ada orang tertentu yang Allah langsung berikan, langsung dia cinta. Ada kebiasaannya Allah berikan latihan. Kita sendiri yang berusaha. Kalau sudah cinta semua bisa. Istilah kita nih, tai ayam rasa Kenapa? Tai Bang rasa coklat. Karena cinta.
artinya manis pahit. Sampai Habib Ja'far mengatakan, man habbal nabi la yanam, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak tidur. Maka insya Allah ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mencintai Nabi Muhammad, hamba-hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, Abu Ya kita Habib Muhammad Syafqan Salim, insya Allah Allah berikan beliau sehat afiat, disembuhkan, dihilangkan segala penyakitnya insya Allah, diberikan insya Allah senantiasa umur yang panjang, bisa terus datang ke tempat kita insya Allah dengan melihat beliau wajah senang Bang. Rasulullah pernah mengatakan, la an anzura ila wajhil alim ahab ilayya min ibadati sana. Sungguh bagiku memandang orang yang berilmu. Rasulullah yang mengatakan, sungguh bagiku memandang orang yang berilmu lebih aku senangi dari ibadat setahun lamanya siang dan malam. Sanggup ibadat setahun lama siang malam. Rasulullah mengatakan, memandang walaupun sesaat kepada orang yang berilmu lebih aku senangi daripada ibadat selama setahun lamanya siang dan malam. Alhamdulillah, lihat aja, alhamdulillah kita mendapatkan suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah kumpulkan kita senantiasa kita bersama beliau, bersama para ulama kita, bersama para ajangan kita insyaallah, di dunia kita, di barzah kita insyaallah, di akhirat kita, di padang mahsyar di bawah bendera Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan dalam surga bersama Nabi besar Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa hasak bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alna mahbubinak wa muhibbil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.